orang. Waalaikumsalam. Maaf, cari siapa ya Mbak? Cari Bu Eva, Bu. Oh, mencari saya. Ayo silakan masuk. Silakan duduk. Maaf di bawah ya Mbak ya duduknya. Iya, tidak apa-apa. Duduk Bu. dengan nyaman ya Mbak. Iya, sudah merasa nyaman, Bu. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Evi Astuti, Bu. Oh, Mbak Evi. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Evi? Alhamdulillah baik, Bu. Oh, alhamdulillah. Iya. Kedatangannya Mbak Evi sini mencari saya ada apa ya Mbak? Apa ada yang bisa saya bantu buat Mbak Evi? Begini loh, Bu. Maaf jika mengganggu. Kedatangan saya ke sini menyelesaikan masalah saya, Bu. Tenang aja Mbak Evi, di sini Mbak Evi tidak mengganggu waktu saya. Berhubung hari ini saya tidak ada kegiatan, jadi saya tidak merasa terganggu atas kehadirannya Mbak Evi. Syukurlah kalau begitu, Bu. Berarti saya datang dengan tepat waktu. Iya Mbak Evi, tenang aja. Kalau boleh tahu, Mbak Evi udah pernah ikutin proses konseling nggak sebelumnya? Alhamdulillah sudah pernah, Bu. Berarti Mbak Evi sudah mengerti, sudah paham betul ya bagaimana proses konseling itu berlangsung. Iya, Bu, sudah. Oke, kalau gitu langsung aja saya menentukan proses konseling ini dengan waktu 30-45 menit ya Mbak Evi. Kalau misalnya masalah Mbak Evi belum bisa terselesaikan pada saat pertemuan ini, kita akan melakukan pertemuan lanjutan. Bagaimana? Setuju? Oke, Bu, saya setuju dengan yang Ibu sampaikan. Kalau begitu, apa masalah yang sedang Mbak Evi hadapi kali ini? Begini loh, Bu. Saya memiliki masalah ketika saya bertemu dengan orang yang tinggi dan gemuk, saya merasa ketakutan. Apa yang bisa membuat Mbak Evi takut? Ya, saya merasa ketakutan aja, Bu, seperti melihat preman. Jadi Mbak Evi menganggap bahwa orang yang tinggi dan gemuk itu adalah seorang preman? Iya, Bu. Soalnya di waktu saya kecil, saya melihat seorang preman badannya tinggi dan gemuk, makanya saya takut dengan mereka. Kira-kira Bu udah berapa lama Mbak Evi merasakan ketakutan ketika Mbak Evi melihat orang yang tinggi dan gemuk itu? Saya merasa ketakutan sejak saya kelas 3 SD, Bu, sampai saya berumur 20 tahun. Jadi Mbak Evi ini memiliki ketakutan yang tinggi lah istilahnya ya, karena sudah berlalu selama belasan tahun. Mbak Evi tidak berani untuk melihat orang yang berbadan gemuk dan tinggi itu, karena Mbak Evi menganggap dia adalah preman. Iya, Bu, benar sekali. Lalu bagaimana dengan lingkungan rumah Mbak Evi? Apakah di lingkungan rumah Mbak Evi ini dulu banyak preman-preman yang rata-rata mereka berbadan tinggi dan besar, atau bahkan sewaktu Mbak Evi masa kecil, Mbak Evi ini merasa trauma, atau juga Mbak Evi pernah dipalak dengan mereka? Begini loh, Bu, saya tinggal di lingkungan pasar. Nah, di situ saya melihat orang yang tinggi dan gemuk seperti preman. Dan saya tidak pernah memiliki rasa trauma. Saya pernah melihat teman saya dipukuli oleh preman, makanya saya takut dengan mereka, Bu. Jadi bisa saya anggap Mbak Evi ini menganggap diri Mbak Evi ini sama seperti temannya Mbak Evi. Ketika Mbak Evi ketemu dengan seorang preman, Mbak Evi takut dia akan memukuli Mbak Evi. Seperti itu. Iya, Bu, benar sekali. Saya tidak memiliki rasa keberanian, Bu. Saya takut mereka menculik saya atau menghajar saya, Bu, seperti yang mereka lakukan di teman saya. Begini loh Mbak Evi, tidak semua orang yang berbadan tinggi, yang berbadan gemuk itu adalah seorang preman. Pasti kita udah tahu bagaimana penampilan seorang preman, bagaimana penampilan orang-orang biasa. Pasti kita udah bisa melihat. Dan kita juga sebagai manusia, kita tidak boleh memandang orang itu semua jahat, baik dari fisiknya maupun segalanya. Nah, jadi Mbak Evi kan tadi bilang kalau orang yang tinggi dan gemuk itu pasti preman. Nah, itu enggak juga Mbak Evi, karena bisa jadi mereka adalah seorang polisi atau TNI. Kan pasti kebanyakan dari mereka juga ada tinggi dan gemuk, ya kan? Nah, jadi menurut saya cobalah Mbak Evi luaskan lagi pikiran Mbak Evi, pengetahuan Mbak Evi, dan cara pandang Mbak Evi tentang orang-orang di sekeliling Mbak Evi. Cobalah untuk bersosialisasi lagi banyak dengan mereka. Oke, Bu, saya akan mencoba melakukannya. Iya Mbak Evi, tapi bagaimana saya bisa percaya kalau Mbak Evi akan mencobanya, sedangkan Mbak Evi saja masih terlihat ragu-ragu. Oke, saya akan mencoba melakukannya dengan lebih yakin lagi. Harus semangat ya Mbak Evi. Saya percaya ketika kita melakukan sesuatu dengan cara mencobanya, pasti usaha tidak akan mengkhianati suatu hasil.
Iya Bu. Nah, jadi ini kan kita tadi udah bahas kontrak pertemuan kita berapa menit. Nah, sebelumnya saya mau mengambil kesimpulan dulu ya Mbak Evi dari permasalahan yang Mbak Evi hadapi sekarang. Mbak Evi ini memiliki masalah di mana ketika Mbak Evi melihat orang yang berbadan tinggi dan gemuk, Mbak Evi itu menganggap bahwa mereka itu adalah preman, orang yang jahat. Seperti itu, Mbak Evi menganggap mereka akan memukuli Mbak Evi. Nah, makanya di situ Mbak Evi tidak berani untuk bertemu dengannya. Nah, itu juga terjadi karena faktor teman Mbak Evi. Jadi itu mendorong sikap takut Mbak Evi itu muncul. Nah, betul seperti itu Mbak Evi? Iya Bu, benar seperti itu. Nah, berhubung waktunya sudah mau habis, kita cukupi saja sampai di sini. Jikalau masalah ini belum tersampaikan, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya Mbak Evi ya. Mudah-mudahan Mbak Evi bisa belajar dan memahami lagi orang lain sehingga Mbak Evi dapat memandang mereka itu sama seperti yang lain, memandang mereka itu adalah orang yang baik dan tidak memandang bahwa mereka itu orang-orang yang jahat. Baik Bu, terima kasih telah membantu saya menyelesaikan masalah saya. Maaf jika saya mengganggu dan merepotkan Ibu. Iya Mbak Evi, sama-sama. Kalau saya bisa membantu, pasti saya akan membantu. Sudah kalau gitu Bu, saya mau pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya Mbak Evi. Iya, Salam sama Bu. orang tuanya ya.